Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadha صباح يوم الاثنين يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رجب عام 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى فما زال نعم فما زالت القراءة في تفسير al-ayah Rabi' wa thalathun ayat 34. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir yang mana kita masih pada na'am tafsir surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, kemarin dari 30 sampai 34 di sini. Nah, ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmah dan juga ilmunya atas menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku ini Maha mengetahui hal-hal yang gaib di langit maupun di bumi. Nah, kata Syekh Sa'di, kalau dengan yang gaib saja mengetahui, terlebih lagi fasyahadatu min babi aula. Nah, dalam perkara-perkara yang gaib saja Allah Maha mengetahui, maka pada perkara yang nampak yang dapat disaksikan, itu lebih mengetahui lagi pastinya min babi aula. Summa amarahum ta'ala bisujudi li Adam. Kita lanjutkan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ikraman lahu wa ta'ziman wa ubudiyatan lillahi ta'ala. Alasannya kenapa? Ikraman lahu sebagai bentuk penghormatan, pengagungan serta bentuk ibadah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah bersujud. Ya, para perintah untuk para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian famtathalu amrallahi wa badaru kulluhum bisujudi. Maka mereka semua segera untuk imtathalu melakukan melaksanakan perintah Allah Ta'ala wa badaru kulluhum dan semuanya mereka para malaikat segera untuk apa bisujud, segera bersujud. Ini para malaikat. Illa iblisa aba, kecuali iblis dia enggan aba. Imtana'a anis sujud. Imtana'a mirip enggan, dia tidak mau untuk bersujud. Kecuali iblis dia enggan untuk bersujud. Wastakbaru an amrillahi wa ala adama. Dan iblis sombong. Nah, dia sudah menolak enggan untuk bersujud dan menyombongkan diri terhadap perintah Allah Ta'ala terhadap Adam. Nah, dan terhadap Adam. Jadi sombong dari perintah terhadap perintah Allah dan sombong terhadap Nabi Adam alaihissalam. Qala, iblis berkata, "Asjudu liman khalaqata tina?" Apakah aku akan bersujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah liat? Nah, ini kata iblis, wa hadzal iba'u minhu wal istikbaru natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaihi. Dan hadzal iba' keengganan ini aba di masdarnya, keengganan iblis dan juga kesombongannya ini merupakan natijatul kufri, merupakan hasil dari kekufurannya, alladzi huwa muntawin alaihi,
hasil dari kekufurannya yang tersimpan di dalam dirinya selama ini. Nah, ini adalah iblis. Dia termasuk makhluk yang paling taat di saat itu. Namun nampaklah ketika perintah bersujud ini. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillahi wali adama. Maka tabayyanat. Jelas. Menjadi tampaklah. Ya jelaslah ketika itu apanya adawatuhu. Permusuhannya. Terhadap Allah dan Adam alaihi salam. Wa kufruhu wastikbaruhu. Serta tampaklah menjadi jelas kekufurannya dan kesombongannya. Nah, ini iblis yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayati na'am isbatil kalami lillahi ta'ala. Nah, mau isbatul kalami lillahi ta'ala. Nah, di dalam ayat-ayat ayat-ayat ini terdapat beberapa ibar, yaitu yang pertama isbatul kalami lillahi ta'ala. Isbat penetapan kalam ya sifat kalam Allah dapat berbicara bagi Allah Ta'ala. Nah, penetapan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Naam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakalliman senantiasa naam dapat berbicara mutakallim yaqulu ma syaa. Naam kapan saja dapat berbicara yaqulu ma syaa dia apa saja dia naam, dia dapat berbicara dengan yatakallam bima syaa dengan apa yang dia kehendaki. Wa annahu alimun hakim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini termasuk ibroh dalam ayat. Karena di sana ada orang-orang yang menafikan, tidak menetapkan sifat kalam lillahi ta'ala. Nah, mereka beralasan kita mensucikan Allah dari sifat-sifat eh, kemanusiaan gitu katanya. Padahal itu merupakan bentuk celaan, aib. Ya bagaimana bisa di manusia saja, di kalangan manusia, orang tidak bisa berbicara itu adalah sesuatu aib, kekurangan. Nah, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari pada apa-apa yang mereka ucapkan. Kemudian wa fihi annal abda idza nam khufiyat alaihi hikmatullahi fi ba'dil makhluqati wal ma'murati fal wajibu alaihi taslim wattihamu aqluhu au aqlihi wal iqraru lillahi bil hikmati. Nah, terdapat pula annal abda seorang hamba ketika seorang hamba itu khufiyat alaihi hikmatullah. Seorang hamba tidak memahami hikmah Allah dalam sebagian ciptaannya wal ma'murat atau perintahnya. Ketika seorang hamba tidak tahu apa hikmahnya ini, kenapa disuruh demikian? Fal wajibu alaihi taslim. Kayak yang wajib, kewajibannya adalah untuk at-taslim, berserah diri, wattihamu aqlihi. Nah, dan apa itu menuduh akalnya.
Wal iqraru lillahi bil hikmah. Mengakui hikmah Allah. Nah, ini yang wajib bagi seorang ketika tidak tahu hikmah dari misalnya penciptaan makhlukat dan juga perintah-perintah Allah. Untuk ataslim, tunduk, berserah diri. Dan tidak mengedepankan akalnya. Serta mengakui bahwa pasti ada hikmahnya. Ini yang ketiga. Ya, yang pertama tadi bahwasanya isbatul kalam, kemudian wa annahu alimun hakim, kemudian yang ketiga ini dia. Wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikati wa ihsanuhu bihim. Terdapat juga ibrah, pelajaran bahwasanya Allah, perhatian Allah terhadap para malaikat. Ya, tidak di dalam ayat-ayat tadi terdapat perhatian Allah terhadap para malaikat serta kebaikannya kepada mereka. Bi ta'limihim, ini dengan mengajarkan apa? Ini di atas ma jahilu wacan bihihim ala ma lam ya'lamu. Ya, perhatian Allah terhadap para malaikat serta kebaikannya kepada mereka dengan mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui, majahilu, dan memberi peringatan, tanbihihim, memberi peringatan mereka ala ma lam ya'lamu, atas apa yang tidak mereka ketahui. Nah, wa fihi fadilatul ilmi min wujuhin. Dan di dalamnya juga ada keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Nah, minha annallaha, nah, ta'arrafa lil malaikatihi bi'ilmihi wa hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ya kepada para malaikat, memperkenalkan ilmu dan hikmahnya. Nah, ya jelas terlihat di ayat-ayat yang telah kita lewati. Wa minha, kemudian keutamaan ilmu yang berikutnya, annallaha arrafahum fadla Adam bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan Adam kepada mereka melalui ilmu. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi. Nah, dan yang mana ilmu tersebut, ilmu itu, ilmu itu adalah afdalu sifatin, sifat paling mulia, paling besar yang ada di dalam diri seorang hamba. Nah, sifat paling mulia adalah berilmu. Semakin berilmu, semakin ya mulia dia. Wa minha, kemudian keutamaan ilmu yang ketiga yang berikutnya. Annallaha amarahum bisujudi li Adam ikraman lahu lima bana fadla ilmuhu. Fadlu ilmihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, para malaikat, untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk ikraman lahu, ya, penghormatan, penghormatan Nabi Adam atas lima bana fadlu ilmuhu. Nah, karena jelas-jelas keutamaan ilmunya. Nah, ini faedah berikutnya. Sampai disuruh sujud para malaikat. Wa minha, kemudian faedah berikutnya yang menunjukkan keutamaan ilmu. Annal imtihana lil ghairi idza ajazu amma imtahanu bih thumma arafahu sahibal fadilati fahuwa akmalu mimma arafahu ibtidaan. Ujian al-imtihan untuk orang lain, ujian kepada yang lain jika mereka gagal
gagal dalam ujiannya. Kemudian orang yang memiliki keutamaan sahibul fadilah itu em, menunjukkan hal tersebut. Nah, fahuwa akmal mimma arrafahu ibtidaan. Nah, atau arrafahu. Tsumma arrafahu sahibul fadilah fahuwa akmal mimma arrafahu ibtidaan. Kemudian diberitahu oleh orang yang memiliki keutamaan. Maka itu lebih sempurna dibandingkan jika keutamaan itu langsung diperlihatkan sejak awal. Nah, ya ini ketika Allah ingin menguji para malaikat. Para malaikat ajazu, tidak dapat menjawabnya. Kemudian di apa namanya diperintahkan kepada Nabi Adam untuk menjawabnya dan dia bisa. Maka ini lebih sempurna demikian. Wa minha, kemudian yang berikutnya terkait keutamaan ilmu. Al-i'tibaru bihali abawail insi wal jinni wa bayanu fadlu adama wa ifdalullahi alaihi wa adawatu iblis am lahu ila ghairi dzalika minal ibar. Kemudian terdapat pula al-i'tibar, pelajaran, ibroh dari hal keadaan bapak manusia. Ini dua bapak, bapak manusia dan bapak jin, ini iblis. Bapak manusia Adam, bapak jin iblis. Wa bayanu fadlu Adam. Terdapat dalam ayat ini keutamaan Nabi Adam ya, serta anugerah Allah terhadap beliau. Kemudian terdapat, nah ini termasuk dari ibroh ya di dalam ayat ini. Ibroh dari keadaan dua bapak ini, bapak manusia dan bapak jin. Kemudian ada penjelasan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Adam, keutamaan Nabi Adam. Serta ada waktu iblis salahu, permusuhan iblis terhadapnya. Dan juga ila ghairi dzalika minal ibar. Dan juga berbagai pelajaran lainnya dari ayat-ayat ini. Dan sih banyak sekali ibroh yang tidak mungkin disampaikan seluruhnya. Kemudian Syekh Sa'di em, apa namanya memulai ayat 35. Kita berpindah kepada ayat 35 36. Nah, namun insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir hingga ayat 34 ini. Ya, banyak ibrah pelajaran dari ayat-ayat 30 sampai 34 ini. Iblis yang enggan, juga ibrah-ibrah pelajaran yang kita ambil bahwasanya ketika seorang hamba khufiyat alaihi hikmatullah, dia tidak tahu hikmah Allah pada sebagian makhluk dan juga perintahnya, maka wajib baginya untuk berserah diri dan tidak mengedepankan akalnya. Ya, seperti yang kita ambil faedah dari kisah para malaikat ini yang tidak mengetahui hikmah khalifatullah. Baik, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa